Yo, kembali channel gua. Ya, kali ini gua akan bahas mengenai beberapa macam trailer DC movie yang ternyata ini udah dirilis di akun Instagram DC dan juga di akun YouTube-nya DC ya. Dan bisa dibilang ada beberapa macam film blockbuster DC yang akan kita terima di tahun 2022 ini. Satunya adalah The Batman, The Flash, Aquaman, Lost Kingdom, dan juga berbagai macam film DC yang lainnya tentang Black Adam ya. Karena gua melihat ada berbagai macam footage baru yang di teaser ini, walaupun teaser itu cuma 1 menit, oke? Ini teasernya cuma 1 menit, tapi ada berbagai macam footage baru yang ingin gua bahas kepada kalian. Karena di sini yang menurut gua tuh sangat unik di sini adalah Easter egg-nya si Black Adam sama si Aquaman. Yang bisa dibilang ini footage-nya udah mulai baru sama The Flash. Nah, dan kita akan bahas semuanya di video ini. Apa aja footage mereka dan kita akan breakdown semuanya di video ini. Oke. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi bahas video untuk kalian. Oke. Dan kita akan bahas mengenai berbagai macam teaser yang ada di si movie di dalam satu video yang berdurasi 1 menit. Kalau kalian belum nonton teasernya, kalian bisa tonton dulu teasernya di YouTube. Habis itu kalian bisa kembali lagi ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Oke, langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke ya, berhubung tahun ini 2022 DC juga mulai berkembang dan juga berbagai macam film blockbuster yang akan kita terima di tahun ini. Kita akan bahas mengenai berbagai macam footage baru yang ada diumumkan di teaser 1 ini. Oke, yang pertama ini adalah teasernya The Batman. Nah, The Batman ini nggak ada berbagai macam teaser baru ya. Yang bisa dibilang ini footage masih footage dari trailer yang sebelumnya. Jadi bisa dibilang The Batman ini menurut gue tuh nggak ada hal baru, karena bisa dibilang footage-nya hanya memperlihatkan si Batman dan juga Catwoman. Itu adegan itu kan ada di trailer kedua. Jadi bisa dibilang ini bukan footage baru dia. Jadi The Batman masih bisa dibilang tuh mungkin Warner Bros gak mau terlalu spoiler. Jadi bisa dibilang untuk The Batman masih belum ada footage baru dan masih biasa aja ya untuk The Batman, karena footage hanya cuma si Batman sama si Catwoman doang. Dan yang kedua kita mendapatkan adegannya si Black Adam. Nah, Black Adam ini kita udah dapat Easter egg baru ya. Bisa dibilang ini adegannya sangat baru banget dan bisa dibilang ini gua melihat semua adegannya itu dark banget, Pak. Dark banget karena bisa dibilang gua melihat kalau gradingnya itu benar-benar kayak kelam-kelam dark gitu. Jadi ini kan kalau kalian bisa lihat ya, itu kan footage-nya kan ada di sebuah padang gurun ya. Padang gurun ada helikopter yang mereka itu mengepung si Black Adam ini. Karena bisa dibilang itu pasti adalah adegan ketika si Black Adam ini sudah berada di zaman modern. Dan bisa dibilang Black Adam ini sudah lepas dari segel makamnya tersebut, dari scene-nya si Wizard Shazam ini. Sehingga bisa dibilang si Black Adam ini sudah diincar oleh berbagai macam pemerintahan di berbagai negara. Karena bisa dibilang si Black Adam ini settingnya masih ada di gurun. Dan kayaknya Black Adam itu kan adalah orang Mesir kan ya. Jadi bisa dibilang Black Adam ini kayaknya itu masih ada di Mesir, cuman Mesirnya ini masih berada di zaman modern. Jadi dia di sini tuh diburu. Dan di sini kita bisa melihat ada Black Adam itu sudah mengobrol dengan si Hawkman ya. Dari Hawkman ini mengatakan bahwa kita butuh bantuan lu. Kayaknya kalau kita bandingkan lagi dengan trailer pertama, kalau kalian bisa melihat ya, si Black Adam kan kayaknya dia tuh kayak dibebaskan oleh salah satu tentara di situ kan ya, dan itu perempuan. Dan kalau gua bandingkan dengan itu aslinya itu kalau di komik yang membebaskan itu adalah si istrinya si Black Adam. Oke, reinkarnasi istrinya si Black Adam jadi seperti itu ya. Makanya kalau dia melihat anaknya akan membebaskannya, ini gua nggak tahu lagi ya di DCU mereka tuh mengembangkan seperti apa, tapi yang jelas kayaknya ini akan ada hubungan dengan Black Adam, dengan para keturunannya, sama dia ingin menguasai dunia atau gimana. Karena bisa dibilang untuk film Black Adam ini kita masih belum tahu tujuannya apa si Black Adam ini. Apakah dia itu sebagai ancaman, atau dia sebagai antihero, atau dia tuh akan menjadi tim dari JSA, Justice Society of America. Kita nggak tahu, karena sampai sekarang kayaknya kalau yang gua lihat ini kayak para tim Justice Society of America kayak mereka ini ingin merekrut si Black Adam ini, karena mungkin mereka melihat dunia itu sudah mulai berkorup segala macam. Ini gua nggak tahu ya sampai sekarang apakah ini villain atau antihero, karena di DCU kan mereka kan ingin membuat yang beda ya. Jadi gua nggak tahu seperti apa, tapi jelas kita tunggu aja hasilnya seperti apa ya. Dan scene selanjutnya kita bisa melihat ada si The Flash. Nah, The Flash ini ya, ketika gua melihat adegannya ini adegan ketika itu di zoom mukanya, di zoom habis itu ada matanya itu ada kacanya. Nah, ini referensi ini buat kalian udah nonton Arrowverse, ini semua itu The Flash ini mereka ngambil dari Arrowverse semua, Pak ya. Jadi kalau kalian bisa lihat suitnya udah baru ya. Suitnya baru dari New 52
itu, oke. Suitnya baru itu kayak suitnya itu pembelian dari The Batman ya, The Batman versi yang Michael Keaton. Karena kita udah tahu bahwa The Flash itu suitnya yang itu dia sudah dapat dari Batman-nya si versi Michael Keaton setelah dia melakukan time travel. Dan di sini kita bisa melihat bahwa The Flash itu helmnya sudah mulai sangat canggih ya, karena ada kaca di sini ya. Dan itu referensi dari Arrowverse dari The Flash season keempat sama season kelima. Oke, kalau kalian bisa lihat, kalau kalian udah nonton The Flash season keempat ya, season keempat kan kita bisa lihat bahwa The Flash itu sudah mulai kostum baru dan itu ada kaca kuningnya. Nah, mereka mengambil referensi dari situ, sehingga kalau kita melihat oke, The Flash kostumnya udah mulai ada berbagai macam canggih lah ya, kayak kostumnya The Flash season keempat. Nah, itu pasti banget karena di The Flash season keempat itu juga ada berbagai macam kecanggihan yang ada kostum itu. Tapi kalau versi si The Flash yang Ezra Miller ini itu buatannya si Bruce Wayne-nya si Michael Keaton. Nah, just itu oke. Ya, menurut gue sih gak aneh karena gue udah pernah lihat itu di The Flash season 4. Jadi gue nggak terlalu asing sih menurut gue itu sih gitu. Kecuali kostumnya dari New 52 ya, karena bisa dibilang oh my god. Oh anjir. Gua keren banget sih, di zoom banget. Lambangnya udah berubah, emblem putih sama kostumnya udah mulai kulit. Ini baru The Flash ya, karena jujur aja ya, menurut gue ya, gue merasa aneh sih ketika kalau gue melihat The Flash tuh pakai armor yang sebelumnya, yang The Flash tahun JL kemarin, JL Shattered Cut itu menurut gue tuh kalau dia pakai armor kasih kayak aneh aja gue ngeliatnya. Karena kalau ini ya, itu kan armor kan besi kan ya. Kalau armor besi itu kan kalau gesekan cepatan dengan piston itu kan pasti kan panas. Gesekan sama besi ya panas pak. Jadi bisa dibilang ini mereka udah mulai berubah ya, kostumnya udah mulai dirubah, udah mulai kostum yang bener karet. Ini baru The Flash. Nah gitu, bagus. Udah mulai dapat kembangan di sini ya. Oke lanjut. Dan kita bisa melihat ada berbagai macam anggota JSA yang ada di sini. Kembali ke scene Black Adam ya, karena ada berbagai macam adegan di mana itu kita diperlihatkan para semua anggota JSA di sini ya. Ada Cyclone, oke. Cyclone ini menurut gua oh my god. Ya kostumnya udah mulai bagus sih Cyclone. Udah kostum fullnya udah keluar ya. Di situ ini buat kalian para fans Marvel, ini gue yakin kalian mengira ini adalah Cersei. Karena kostumnya sama pak. Tapi gue melihat ini Cyclone ya, Cyclone dan juga ada pesawatnya CSA ya, kita bisa lihat pesawat CSA dan juga ada kostum fullnya dari Hawkman. Nah, gua kaget di sini Hawkman ya. Kalau kalian dilihat si Hawkman di sini, Hawkman versi DCU ini sayapnya ini sangat sayapnya itu sudah berupgrade pak ya. Sayapnya udah pakai besi, sayap burungnya ya udah pakai besi. Sama untuk versi kostumnya kayak masih belum ada yang berubah karena kostum ini masih sama dengan versi komik ya, nggak ada yang berubah. Untuk helmnya, untuk sayapnya itu udah mulai ditinggikan ya, karena bisa bilang untuk kalau gue lihat Hawkman versi komik sama versinya CW itu mereka sayapnya untuk helmnya ini agak pendek dikit pak. Tapi kalau di versi DCU ini sayapnya di helmnya ini itu akan ditinggikan. Nah sama ini sayapnya udah mulai bagus banget, CGI-nya rapi banget. Dan juga untuk kostumnya ini kayaknya untuk Hawkman ini ada berbagai macam sedikit perubahan ya. Yang pertama untuk celananya ini warna coklat sama merah pak ya. Sedangkan kalau kita tahu di Hawkman versi komik sama di versi ya, berbagai macam sebelumnya, Hawkman itu kebanyakan itu pakai ornamen coklat karena kan dia itu adalah pangeran Mesir kan ya. Sebenarnya kalau di sini itu dia tuh kayak menjadi pangeran Mesir sama cuma di upgrade lebih lanjut karena kostumnya kan udah mulai upgrade kan ya, karena ya kita tahu lah inilah Hawkman versi layar lebar. Jadi gua tahu di CU ini ingin mengembangkan karakter ini menjadi kostumnya lebih upgrade karena kan ini kan levelnya kan ada level bioskop kan ya. Jadi mereka ingin lebih effort mengenai CGI jangan sama mengenai kostumnya ya seperti itu. Karena kita baru pertama kali melihat Hawkman di versi layar lebar nih, karena buat kalian fans DC ya, karena kan udah tahu bahwa Hawkman ini kan udah pernah muncul di Arrowverse, dia pernah muncul di crossover yang The Flash sama Arrow, sama dia udah pernah muncul solo di Legends of Tomorrow, udah pernah di scene pertama doang. Ya tapi menurut gua sih ini udah ada berbagai macam perkembangan situ ya. Oke lanjut. Sama selanjutnya kita bisa melihat ada scene ketika ada si Atom. Nah si Atom Smasher ini kostum Atom Smasher ini gua melihat dari si kostumnya ini sudah persis banget sama komik, cuman ada beberapa perubahan kalau kalian perhatikan ya. Untuk lengannya si Atom Smasher, kalau kalian bisa melihat si lengannya Atom Smasher itu udah mulai tertutupi. Dan kalau gue perhatikan dengan versi komik itu Atom Smasher itu dia tuh lengannya kebuka. Nah kebuka di lengan. Dan konsep aneh yang kita udah lihat konsep pertama kali Black Adam sebelumnya tahun 2020 kemarin, Black Adam itu kan untuk versi Atom Smasher itu kan dia kan lengannya kan kebuka, itu kan versi komiknya. Jadi di CU ini mereka kayak ingin mengembangkan Atom Smasher lebih tertutup, lebih
Jadi ini semua tertutup, sama itu dari jalan itu udah mulai coming akurat sekali sih, karena Atom Smasher memang seperti itu. Dia bisa membesar, sama dia itu jalannya begitu, dem. Oh, bagus. Dan topengnya masih sama ya, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, bagus sih. Ini settingnya ini kayak mereka tuh ada di Afghanistan atau di Mesir, gua nggak tahu, tapi jelas ini kayaknya berdasarkan dari Black Adam lokasinya itu ditemukan. Ini kayaknya mereka masih ada di Mesir di zaman modern kayaknya ya. Jadi seperti itu makanya. Oh, gua nggak tahu sih. Oke, kita lanjut ya. Dan kita bisa melihat ada scene Dr. Fate udah pakai full suitnya. Oke. Dan menurut gua nggak kaget sama sekali sih, karena Dr. Fate ya untuk kostumnya tidak ada perubahan, satu, dan kedua ini masih sama, dan ketiga untuk helmnya ini masih sama banget, dan jadi gak ada perubahan sama sekali di Dr. Fate karena ini masih persis banget dengan versi komiknya. Dari segi suitnya, birunya, karetnya sama jubahnya ini masih sama, jadi gak ada perubahan sama sekali untuk si Dr. Fate ini. Masih persis banget sama komik ya. Jadi mereka kayaknya mereka nggak mau mengubah berbagai macam apapun mengenai ornamen kostumnya sampai segala macam. Mereka masih konsisten dengan versi komiknya, karena Dr. Fate memang kostumnya seperti itu, gak pernah upgrade pak gitu ya. Lanjut. Dan kita bisa melihat ada scene Aquaman nih. Nah, kita bisa melihat bahwa Aquaman masih pakai suit orange-nya, karena kita kan udah tahu bahwa Aquaman udah menjadi raja Atlantis dan dia belajar untuk memerintah seluruh lautan. Nah, jadi itu. Nah, dia ngomong, "Gua tuh ingin menjadi lebih dari seorang raja. Gua ingin menjadi seorang warrior." Nah, kalau gua sebagai fans ya, gua lebih mending Aquaman pakai kostum klasiknya dulu ya, untuk kostum versi orange ya, karena itu kurang screen time, satu, dan kedua kalau itu sampai di ngebut-ngebutin pakai black suit ya, itu kayak terlalu terburu-buru gak sih? Karena gua pengen Aquaman versi Jason Momoa itu pakai kostum orange dulu, karena itu kostum paling gagah yang pernah gua lihat, dan itu adalah kostum klasiknya versi Aquaman. Dan gua pengen tahu si Jason Momoa itu ketika dia pakai suit untuk versi orange itu ya, suit yang sangat klasik orange itu, gua pengen tahu itu screen time seberapa. Kalau misalkan di situ membuat screen time untuk versi kostum itu sangat sedikit ya, waduh, gua kayak kecewa sih, karena gue pengen tahu Aquaman versi Jason Momoa yang dia pakai kostum itu seperti apa. Nah gitu sih, karena itu kurang screen time aja ketika di film pertama ya, karena kan dia pakai suit itu kan di film pertama kan di ending doang lawan si King Orm. Tapi kalau di sini gue pengen tahu apakah dia itu bisa menjadi seorang raja atau enggak. Nah di sini ada suit barunya, suit black suitnya, dan kayaknya ini dia ngambilnya dari, lu masih ingat gak sih dengan ketika si Aquaman sama Merot ketika mereka itu ada di sebuah padang gurun, jadi mana mereka itu mendapatkan informasi dari King Atlan bahwa Trisulanya ini adalah kunci dari segala-galanya untuk memerintah bangsa Atlantis. Kalau kalian masih ingat di film Aquaman pertama ya, dan si sama si Merah ketika mereka tuh ada di sebuah markas Atlantis yang ada di bawah gurun pasir. Nah itu kan masih tahu. Nah, jadi kayaknya settingnya masih sama, karena ya mungkin Aquaman ingin memerintah tapi dia tuh bingung cara gimana, kayaknya seperti itu mungkin ya, kita nggak tahu kan seperti apa plotnya nanti yang dibuat oleh DCU nanti oleh James Wan. Tapi jelas ini udah mulai berbagai macam upgrade sudah ada ditujukan di teaser tersebut. Oke. Dan kita bisa melihat ada scene Batman. Oke, scene Batman ini ketika dia tuh mengincar Batmobile ini masih sama, cuma emosionalnya lebih diperlihatkan kan. Jangan di Batman ini dia sampai teriak oh nah, gitu. Jadi gua melihat Batman ini udah mulai sedikit emosional ya, sedikit emosi. Mungkin dia tuh scene ini adalah pengajaran dia dengan Penguin, karena kan ini kan scene masih sama, Batmobile mengejar si mobil si Penguin. Ini kan masih sama, cuma itu untuk scene ini agak sedikit diemosionalkan. Jadi dia tuh teriak gitu loh. Oke, lumayan. Jadi ada beberapa scene seperti itu, dan kita bisa melihat di sini Dr. Fate kita kembali ke Black Adam yang karena kan di teaser ini kan dicampur-campur kan scene. Jadi gua mengurutkannya sesuai dari awal sampai akhir. Nah di akhir penutup teaser ini kita bisa melihat bahwa si Dr. Fate ini ya, si Dr. Fate ini alias si Ken Nelson itu adalah hostnya si Dr. Fate pertama yang kita udah tahu, bahwa si Ken Nelson ini dia ngomong ke Black Adam, the crowd is waiting for you out there. Jadi kita bisa bilang bahwa Dr. Fate ini mengatakan bahwa orang-orang di luar sana sudah menunggumu, Black Adam. Nah, kayaknya di sini JSA ini akan berkolaborasi dengan Black Adam ini untuk menentukan tujuannya seperti apa. Karena kita bisa tahu bahwa Black Adam ini kan adalah villain kan DC kan ya. Karena si Black Adam ini juga berperan sebagai antihero juga sih. Jadi gua nggak tahu apakah DC ini ingin menggarap Black Adam seperti ini atau enggak. Apakah dia itu adalah seorang villain dulu baru dia menjadi antihero? Gua nggak tahu bener, gua nggak tahu karena Black Adam ini gue mencari source-nya ini sangat sulit pak, karena Black Adam ini kalau di DC Comics dia itu jarang banget untuk versi solonya. Jadi Black Adam ini katakanlah dia itu berkolaborasi dengan Shazam, karena dia kan villain kan ya, Shazam sama Lex Luthor, bahkan itu pernah sama si Darkseid pernah, bahkan ya dia pernah satu frame dengan Superman versi Injustice kalau kalian udah tahu ya. Jadi Black Adam ini gue nggak bisa tebak apakah dia itu sebagai anti-hero atau gimana, tapi yang jelas kita udah tahu lah di sini seperti apa Black Adam ya, karena di sini kita diberitakan bahwa ada scene flashback
ketika kita melihat bahwa si Ted Adam ini akan dihukum mati ya. Mungkin dia tuh dihukum mati, ataupun dia ngomong bahwa si Ted Adam ini melihat kematian anaknya sendiri pada saat dia itu masih di Mesir. Jadi kita bisa melihat bahwa si Black Adam ini ketika si Dwayne The Rock Johnson dia itu dipegangi oleh dua orang penjaga Mesir. Kayak itu kita bisa melihat bahwa Black Adam ini ketika dia itu kayak dia itu melihat ada seorang yang dibunuh. Karena ada scene ketika ada seorang penjaga tuh mengayunkan pedangnya. Nah, kayaknya ini yang dibunuh adalah salah satu kerabat dari Black Adam, kayak seperti itu ya, adalah kerabat dari Black Adam atau anaknya Black Adam atau istrinya Black Adam. Gue nggak tahu seperti apa, tapi yang jelas untuk Ted Adam ini kayaknya dia tuh melihat kematian si istrinya sih. Karena kalau kita bandingkan lagi dengan Ted pertama, Ted Adam itu kan dibangkitkan oleh orang, ya seorang wanita yang dia itu adalah reinkarnasi dari istrinya. Nah, gua mulai sambungkan kembali, kayaknya yang dibunuh oleh salah satu penjaga ini adalah istrinya si Black Adam. Karena kalau kita udah tahu ya di sejarah Black Adam bahwa si Black Adam ini atau si Ted Adam ini, Ted Adam itu sangat ingin menguasai Mesir, oke, sangat menguasai Kandak, bahkan dia ingin menjadi diktator untuk para bangsa Kandak, sehingga para bangsa Kandak itu ingin menghukum mati si Black Adam ini. Jadi kayaknya ini akan momen sebagai eksekusinya untuk keluarganya si Black Adam ini. Mungkin seperti itu ya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas untuk di CU ini, untuk teaser ini mungkin cuma 1 menit, tapi gue bisa merasakan berbagai macam footage baru yang gue lihat di situ ya. Oke, jadi ada beberapa film DC yang akan kita terima di tahun ini, dan kayak di CU ini sudah mulai ada pergerakan perlawanan untuk apa ya, menyaingi MCU nih. Nah, ada The Flash, ada The Batman, Black Adam, Aquaman ya. Cuma 4 doang ya. Iya, 4 doang. Iya, kayak 4 doang. Nah, gitu. Jadi udah mulai ada bagus-bagusnya nih. Oke. Sebagai teaser, sebagai Black Adam itu udah mulai bagus dari segi soft suitnya, jubahnya. Oh, gua holy banget Pak, sumpah merinding nih. Jadi ini udah mulai pergerakan baru untuk DCU untuk menyaingi si MCU untuk tahun ini Pak ya. Oke. Jadi tapi untuk Maret nanti kita akan diharapkan dengan film The Batman nanti, dan gua ingin mengumumkan kepada kalian semua, dan kalau seandainya ini tidak ada PPKM, gua ingin mengadakan nobar The Batman di Surabaya. Jadi tunggu aja informasinya di Instagram gua, add aja, follow aja, karena gua akan membagi macam informasi terkait dengan nobar The Batman yang akan gua adakan di Surabaya nanti. Oke, bahwa gue juga akan mengadakan event-event besar untuk DC dan juga Marvel di Surabaya. Itu aja mengenai video kali ini mengenai breakdown dari semua adegan-adegan satu teaser 1 menit itu. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gue buat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Jangan lupa dengan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.